Minasan, konnichiwa. Yo guys, aku tegang banget sih guys, karena aku kali ini dapat kesempatan buat ngobrol bareng salah satu menteri Indonesia secara langsung, meskipun via online. Dan kali ini aku bakal ngobrol sama Menteri Kesehatan, dan jujur tegang banget sih guys. Jadi hari ini aku bakal ngobrol dan aku bakal banyak nanya-nanya seputar COVID-19, pandemi, vaksin, dan sebagainya guys. Ya, semoga dari obrolan kali ini kita bisa dapat banyak informasi baru, banyak manfaat, dan yang pastinya semoga ilmunya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi bentar lagi mau mulai guys. Wish me luck. Oke, sebelumnya salam kenal Pak. Nama saya Jerome Pauline, mahasiswa di tahun keempat sekarang saya Pak. Tahun keempat, jadi tahun depan bakal lulus di Waseda University, jurusan Matematika Terapan. Ya, salam kenal sebelumnya. Terima kasih untuk waktunya. Langsung nanya ya Pak. Gimana Pak Budi? Apa kabar? Lagi sibuk apa sih Pak sekarang Pak? Ya lagi sibuk gimana caranya nyuntikin 181 juta orang ya. Susah juga ternyata nyuntik orang itu ya, sebanyak itu. Vaksin ya Pak. Kesulitannya apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Dari segi apanya gitu yang bikin sulit? Kesulitannya mungkin ada yang di luar negeri kayak Jerome ya, belum tentu juga berani disuntik gitu ya. Banyak yang berotot bersuntik jerit-jerit gitu ya. Dan yang paling susah sih kalau yang seriusnya ya gara-gara vaksinnya jumlahnya sedikit kan di awal-awal ini. Padahal semangat untuk disuntiknya sangat tinggi sekarang di Indonesia. Jadi banyak orang yang nggak sabar. Saya bilang sabar deh. Kita kan baru datang vaksinnya 80 juta dosis sampai Juni. Jadi baru bisa suntik 40 juta lah, atau sekitar 22-24% dari total targetnya kita yang 181,5. Yang lainnya bisa, cuma belakangan. Yang disuntik itu berbasis resiko. Jadi yang pertama tenaga kesehatan, karena resikonya kan tinggi, mereka kena vaksinnya sering. Yang kedua orang tua, karena mereka kalau kena itu hampir 50% itu wafat gitu. Kalau orang tua tuh karena lebih ringkih kan. Jadi kalau orang-orang muda kayak Mas James ya belakangan aja lah yang sabar. Kasihan teman-teman kita yang lebih renta gitu, yang lebih mudah tertular gitu. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, maksudnya mungkin banyak yang belum tahu. Nah, pentingnya si vaksin ini apa sih sebenarnya Pak? Kayak mungkin dari segi sainsnya atau lebih segi realnya gitu Pak. Nah, Jerome orang matematik, saya orang fisika gitu kan. Jadi kita mencoba menjelaskan masalah biologi. Tapi kalau matematik kan pasti belajarnya di IPA, SMA-nya kita sempat belajar biologi juga kan sedikit. IPA. Jadi emang vaksin itu kan membangun antibodi dari tubuh. Antibodi. Nah, artinya apa? Artinya tubuh kita menjadi lebih siap kalau virusnya masuk. Bukan berarti virusnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Banyak orang begitu divaksin bilang, oh saya jadi Superman. Nggak bakal bisa tertular, gitu. Jalan-jalan kemana-mana nggak pakai masker, ya salah, ketularan juga. Gitu. Cuma bedanya kalau nggak pakai vaksin, ketularan, nah kita nggak punya tentara buat melawannya kan. Sekarang karena antibodinya sudah terbentuk, ya tentara kita bisa melawan. Nah, insya Allah bisa lebih cepat sembuhnya, insya Allah juga sakitnya jadi nggak parah. Karena imunitas tubuh kita jadi lebih kuat, lebih siap. Gitu. Tapi bukan berarti kita kebal. Bukan, tapi lebih siap, lebih kuat untuk melawan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kita kan sama-sama IPA ya Pak, dan saya matematika nih, Bapak fisika. Jadi ada angka gitu, kita suka angka. Nah, kalau boleh tahu itu setelah pakai vaksin itu, tingkat efektivitas atau berapa persen sih ampuhnya gitu, kalau dibandingin sama yang belum dapat vaksin gitu, kira-kira Pak? Nah, memang setiap orang itu beda-beda. Ya. Beda-beda respons imunitasnya. Dan karena sekarang zamannya Google, orang Google semua gitu kan, semua. Padahal belum tentu ngerti juga kayak kita gitu. Jadi kalau saya pakai bahasa gampang nih biar tidak terjebak sama misinformasi, karena begitu di search kan ada berita yang benar, ada berita yang salah gitu kan. Yang penting adalah selama vaksinnya sudah masuk di listnya WHO, nomor 1. Nomor 2, sudah disetujui oleh BPOM. BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, kayak FDA-nya Amerika. Itu artinya sudah cukup aman dan cukup ampuh untuk dipakai. Ya.
Ya. Oke. Jadi saya suka bayangin gini, emang Jarom divaksin cacar nggak waktu kecil? Vaksin dong Pak. Vaksin. Pasti. Nah, Vaksin, siapa vaksin. yang pernah nanya saya waktu divaksin cacar, mereknya apa, buatan mana, efikasinya berapa banyak, neutralizing antibody berapa banyak, kan nggak pernah nanya kan? Nggak pernah nanya. Iya. Vaksin apa, DPT, difteri, tetanus, kolera, nggak pernah tanya. Jadi itu agak berlebihan juga. Iya. Bahasa anak mudanya lebay. Yang penting udah dibilang aman ya kita suntik aja lah, biar cepat. Daya tahan tubuhnya. Tapi kan ya sebenarnya untuk meyakinkan masyarakat atau orang kan dibutuhkan gimana pun kan angka atau data gitu kan supaya mereka lebih bisa percaya kan gitu sebenarnya. Karena saya bilang angka efikasi itu kan sangat tergantung kepada ngetesnya di mana. Jadi kalau dia ngetesnya ke orang tua, satu lagi ngetesnya ke tenaga perawat, efikasinya bisa berbeda. Jadi kalau dibandingin nggak apple to apple juga. Dan itu untuk ngejelasinnya nggak bisa ngomong 30 menit tuh. Mesti ngomong 60 menit kan jadi pusing juga. Jadi kalau bilang saya pakai cara gampang aja. Ada orang pinter di BPOM yang ngerti biologi, ada orang pinter di BPOM yang lebih mengerti kedokteran daripada Budi Sadikin dan Jarom yang lulusan fisika sama lulusan matematik. Apalagi yang lulusan IPS gitu kan. Waduh, tiba-tiba menghitung efikasi segala macam, komentar lebih tahu dari dokter, dan kita dokternya juga ketawa-ketawa gitu. Iya betul. Oke Pak, balik lagi ke vaksinasi ya Pak. Sekarang progres distribusi vaksinasi COVID-19 itu skemanya seperti apa ya sekarang Pak? Jadi kita memang isunya kan di ketersediaan vaksin. Di bulan Januari pada saat kita mulai itu 13 Januari, kita hanya punya 3 juta vaksin tuh untuk dihabiskan di bulan Januari Februari. Jadi waktu baru mulai seminggu, namanya orang Indonesia kan SMS, suka melihat orang susah. Kok kenapa vaksinnya cuma 10.000 apa 100.000? Di Amerika tuh 1 juta. Dia bilang, ya vaksin kita cuma 3 juta. Kalau kita 1 juta sehari divaksin 3 hari habis. Pada waktunya selama 1,5 bulan gitu kan, nggak ada vaksin lagi. Marah semua orang. Kita ngerasain tuh begitu kita percepat. Targetnya selesai akhir Februari untuk tenaga kesehatan 1,5 juta orang lah atau 3 juta dosis, 2 minggu kosong, nggak ada vaksin ya kan? Oh rame, orang resah karena orang udah pengen divaksin. Nah bulan Maret April itu sebulannya vaksin yang kita dapat itu 10 jutaan. Jadi kalau 10 jutaannya 300-400 ribu per hari lah supaya pas kan. Kalau 300.000 kali 30 kan 900.000. Jadi pas lah. Kalau bisa segitu, sebulan pas habis. Nanti bulan depan datang lagi 10 juta, suntik sekali lagi. Nah sekarang kita suntiknya udah, kemarin 385.000 per hari kita udah suntik ya. Maret April. Nah Mei Juni akan datang itu sebulannya 20 jutaan tuh. Nah ini bisa dinaikin jadi 750.000, 800.000 per hari. Baru Juli itu yang 40 juta, 50 juta per bulan, baru kita full 1 juta sampai 1,5 juta per hari suntiknya di bulan Juli ke atas. Targetnya kita misalnya, 363 ya, sorry. Targetnya kita kan mau nyuntik 181,5 juta rakyat Indonesia atau 363 juta suntikan, gitu ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, maksudnya supaya orang-orang ini bisa bisa lebih tenang gitu. Kira-kira untuk anak-anak muda nih misalnya ya. Kira-kira kapan mereka dapatnya gitu? Kalau nakes kan mungkin udah ya, orang tua mungkin juga sudah. Nah, anak-anak muda ini kira-kira kapan sih bisa dapat suntikan vaksin ini, Pak? Ini ya. Virus ini namanya virus SARS-CoV-2 ya. Pandemi namanya pandemi COVID-19 karena di 2019 ya. Tapi virusnya virus SARS-CoV-2 ya. Untuk catatan sedikit nih. Kok namanya nomor 2? Karena SARS-CoV-1 pernah outbreak di Cina 2002. Cuma nggak ada orang yang dengerin, nggak ada orang yang siap-siap, akibatnya begitu. Karena sibuk bangun sistem persenjataan, seakan-akan yang akan membunuh jutaan umat manusia adalah sesama manusia. Melalui perang dunia 1, 2, 3. Ternyata salah. Yang bunuh manusia, jutanya kan udah jutaan, yang mati kan 2,6 atau udah 3 juta kan di seluruh dunia. Yang membunuh ternyata makhluk kecil yang namanya virus. Gitu. Jadi sistem persenjataan kita bangun, triliunan US dollar yang kita bikin buat sistem pertahanan ternyata salah gitu kan, musuhnya berbeda, ancamannya berbeda. Nah, saya mau cerita nih buat teman-teman bahwa
SARS-CoV-2 ini virusnya ini sebenarnya tidak terlalu mematikan dibandingkan dulu ada yang namanya MERS, ada yang namanya HIV, ada yang namanya TBC. Ebola. Ebola itu jauh lebih ganas. Yang kedua, virus ini dalam 14 hari itu mati sendiri. Mati sendiri dia usia. Cuma sialannya antara 1 sampai 5 dia nularnya cepat. 5 sampai 10 udah menurun penularannya. Udah 10 dia udah nggak, penularannya udah kecil sekali, 14 dia mati. Nah, fakta berikutnya adalah karena dia otomatis mati, kalau dia masuk dan tubuh yang di dalamnya kuat, otomatis sembuh sendiri. Jadi secara statistik, kalau kena 100 orang, minimal 80% itu sembuh sendiri. Karena dia kan tidak mematikan seperti yang lain gitu kan. Yang 20% masuk rumah sakit. Dari 20% masuk rumah sakit, 5% butuh ICU. Nah sekarang di Indonesia yang wafat cuma 2%. Kalau di dunia udah kepala 1% yang wafat. Nah apalagi kalau kita lihat anak muda. Anak muda itu hampir tidak ada yang wafat karena virus ini. Yang wafat siapa? Adalah tenaga kesehatan. Karena setiap hari dia ketemu virus ini dalam jumlah besar. Yang kedua yang banyak wafat adalah orang tua. Karena dia bukannya karena virusnya. Virus ini matinya bukan karena virusnya. Virusnya membuat infeksi di paru. Akibatnya antibodi kita bereaksi dengan sangat banyak. Antibodi kita itu merusak organ-organ yang memang di orang tua udah rentan, udah nggak kuat atau udah rusak gitu. Meninggalnya gara-gara itu. Bukan gara-gara virus yang meninggalnya. Nah, itu orang tua kalau kena dari 100, 50 lah, 40 sampai 50 yang wafat. Jadi teman-teman, vaksinasi itu diberikannya tahapannya bukan berdasarkan berapa bayar pajak, kekayaannya, agamanya, apanya, bukan, pekerjaannya, jabatan, tapi berdasarkan resiko. Nomor 1 tenaga kesehatan, nomor 2 lansia. Nah, lansia ini kita ada 21,6 juta. Ini yang akan kita selesaikan sampai bulan Juni. Jadi kalau pertanyaannya, teman-teman anak muda kapan? Sabar. Di bulan Juli ke atas nanti kasih. Kenapa? Ya kita kan yang muda, kalau kita jalan aja ngelindungi ibu kita. Yang di tengah jalan kan kita. Ibu kita kan di pinggir ya kalau jalan. Ya kan tugas kita melindungi teman-teman kita yang memang lebih lemah. Kalau kita ketularan, chance-nya sembuh masih 90-99%. Tapi orang tua ini yang kita harus dulukan, karena kalau sampai mereka kena, kemungkinan wafatnya lebih besar. Nah itu pesan itu saya ingin sampaikan ke teman-teman anak muda untuk bersabar, karena vaksin kita baru 80 juta atau 24% yang tersedia di semester 1. Kita prioritaskan berbasis risiko, orang yang lebih lemah dari kita lindungi dulu deh. Aku rasa pasti anak muda Indonesia, kalau paham sih mengerti gitu dan mau bersabar, memberi kesempatan orang tuanya, kakeknya, neneknya, orang tuanya untuk divaksin dulu. Mantap. Ya, sudah cukup jelas banget sih ya. Akhir-akhir ini tuh kayak banyak kayak berita-berita yang atau apa ya? Kayak anggapan-anggapan bahwa vaksin COVID-19 itu punya efek samping yang berbahaya, Pak. Itu gimana, Pak, tanggapannya? Semua yang dimasukin ke tubuh kita, ini secara saintifik dulu ya. Pasti kan ada reaksi dari tubuh, ya. Benar banget. Nah, itu yang dites di uji klinis tahap 1. Jadi sebelum vaksin itu bisa disuntikan ke tubuh, vaksin ini sama obat beda. Kalau obat dikasih orang sakit, vaksin dikasih orang sehat. Itu gampangannya tuh gitu. Jadi artinya apa? Kalau orang sakit nggak banyak pilihan, udah kepepet. Daripada kita tambah sakit, daripada mati, apapun dikasih diminum. Apapun dikasih dia suntik nggak pakai babu-babu tanya. Kalau orang sehat, wah kita mesti lebih hati-hati. Kan dia bisa milih kan, ya aku orang sehat, tergantung saya dong mau disuntik apa nggak disuntik. Nah, jadi vaksin ini lebih ketat pemeriksaannya, sertifikasinya sebelum bisa dipakai. Lebih ketat daripada obat, kan itu tadi, obat buat orang sakit, vaksin buat orang sehat. Nah, kenapa uji klinisnya sampai ada tahap 1, tahap 2, tahap 3? Tahap 1 itu khusus didedikasikan buat keamanan. Jadi disuntik orang dilihat, dia gatal-gatal nggak, mimisan nggak, congean nggak, berubah jadi zombie apa nggak. Nah itu dites semua sama dia tuh. Tiba-tiba jadi ngantuk apa nggak,
Atau laki-laki jadi ekstra kuat apa enggak? Cuma dilihat tuh ada berapa 20-30 variasi dia lihat. Nah itu ketat dijaganya, gatal-gatal apa enggak? Cuma gatal. Nah kalau udah lulus itu sebabnya saya bilang kenapa mesti lulus, mesti masuk ke listnya WHO. Karena setiap kali masuk uji klinis tahap 1 mesti lapor ke WHO tuh. Dibuka nanti hasil uji klinisnya, dicelak sama seluruh dunia. Habis itu baru masuk ke BPOM. BPOM lihat lagi, benar nggak penelitiannya udah dilakukan dengan protokol penelitian yang benar. Jadi yang sudah masuk di Indonesia, karena itu sudah lulus WHO, sudah lulus BPOM, sudah lulus uji klinis 1, 2, 3. Uji klinis 1 itu di orang ya. Sebelumnya uji klinis 0, -1, -2 itu dilakukan di hewan, di lab, segala macam. Ya. Jadi mereka butuh waktu. Itu sebabnya vaksin itu umumnya lama di developnya. Karena dia suntikan buat orang sehat. Jadi orang lebih sangat hati-hati. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita belum ada sih yang apa artinya yang benar-benar mendapatkan penyakit yang parah, gitu. Bukan hanya meninggal, dia mendapatkan dampak negatif atau istilah teknisnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi yang parah. Oke Kak, kira-kira dengan rate yang seperti ini gitu, dengan apa sih? Ya rate yang seperti ini kira-kira Indonesia itu bisa bebas atau maksudnya bisa kembali normal kah istilahnya? Itu kapan kira-kira Pak? Targetnya? Semua orang di seluruh dunia, terutama ahli-ahli matematika seperti Jerome, gitu ya kan? Karena mereka percaya sekali dengan modeling, itu ya, banyak memberikan dugaan. Ya. Bisa di Google tuh, lewat Google. Bapak ini memprediksi akan selesai sekian, Bapak ini prediksi, di Google aja tuh. Ya, aku baca tuh dari mungkin di Indonesia 100 orang yang pinter-pinter itu, baik dia pinter karena ahli matematika, statistik yang bisa bikin model, maupun yang merasa pinter kemudian bisa berbicara seakan-akan dia mengerti tanpa bikin model, termasuk di seluruh dunia, saya bisa bilang 99% salah, gitu ya. Jadi kalau saya ngaku aja, aku lulusan fisika, nggak terlalu ngerti matematik juga, gitu kan, nggak terlalu ngerti ilmu epidemiologi juga, molekular biologinya sambil belajar, kedokterannya belajar juga dari Google. Dengan segala kerendahan hati, aku bilang aku tidak tahu. Ya, aku pengennya sih secepat-cepatnya, tapi aku tidak tahu. Tapi aku tahu yang dikejar tuh apa. Semua pandemi itu, Jerome, ini kan yang ditargetin, target operasinya, objektifnya untuk mengontrol pandemi adalah dengan mengurangi laju penularan. Itu aja. Ya, karena pandemi itu nggak ada yang hilang dalam 1 tahun, nggak ada lah. Apalah kolera lah, Black Death, HIV, segala macam, flu burung, itu dia polio. Itu 5 tahun, 10 tahun masih ada terus. Cuma dari pandemi keluar turun jadi epidemi, kemudian makin lama makin hilang, gitu ya. Jadi semua epidemiologis bilang kalau pengen ada pandemi, yang kita lakukan adalah mengurangi laju penularan. Kalau bahasa matematiknya nih, reproduction rate-nya di bawah 1. Ada RT. Nah, itu pasti ngerti orang matematik kan. Tapi saya pakai bahasa gampang aja. Artinya kalau satu orang selama dia sakit kan 14 hari, karena 14 hari virusnya mati sendiri. Kalau dalam 14 hari satu orang nularin ke 5 orang, nah itu reproduction rate-nya 5. Satu orang nurangin ke 2 orang, reproduction rate-nya 2, gitu kan? Kayak gitu. Nah ini yang kejadian di kita. Sorry, 1 jadi 100 itu 1 jadi 1. Nah, kalau 1 nuranin 1 itu dia 1 reproduction rate-nya. 1, ya. Kalau 2 orang nurangin 1, nah reproduction rate-nya udah setengah. Nah, yang dikejar sama epidemiologis, reproduction rate-nya mesti di bawah 1. Jadi jumlah orang yang tertular itu semakin sedikit dibandingkan jumlah orang sebelumnya. Gitu kan? Pasti orang matematik pasti pintar tahu. Nah, sekarang Indonesia dari 2,5, 2,1 di awal-awal, gradually ini udah turun ke 1,02. Bulan lalu masih 1,05, turun. Yang namanya pandemi ini terkontrol kalau itu sudah di bawah 1. Karena artinya dari 100 turun jadi 90, turun jadi 80, makin lama makin kecil. Butuh waktu, karena kita kan udah 100.000 kalau kita bilang. Tapi itu akan semakin lama semakin menurun. Nah itu kapan tercapainya? Kalau saya lihat bulan lalu, 2 bulan yang lalu masih 1,05. Kemarin aku lihat teman-teman Mahadata UI itu bikin 1,02. Nah,
Kalau nggak naik lagi, biasa naik tuh abis liburan, orang nggak nurut, dan abis gini turun, orang langsung euforia kan, atau vaksin merasa jadi kayak Superman gitu, lupa pakai masker, jaga jarak, nah itu naik lagi. Nah kita udah ngalamin sekali ya, jangan keledai 2 kali salah. Jadi kita harus tetap cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Mudah-mudahan kalau itu cross di bawah 1, kita bisa mengontrol pandemi ini. Bisa lebih dikontrol, ya. Mantap. Itu sih, jadi kalau emang IR-nya pingin di bawah 1 itu, ya kan, jadi kita harus, ya nggak boleh cuma ngandelin pemerintah sih, jangan cuma ngandelin vaksin juga ya Pak. Vaksin itu sebagai salah satu katalis yang mempercepat penurunan reproduction rate itu. Cuma kalau misalnya mau semakin cepat turunnya, ya dari kita-kitanya ini loh, harus jaga jarak, harus pakai protokol kesehatan dan sebagainya. Oh, itu strateginya ada. Jadi ini bukan strategi saya datang nyontek aja kan, WHO udah bikin. Cuma itu perlu dikomunikasikan. Udah bikin, dia kasih 4. Dan ini harus dilakukan bersamaan. Ya. Untuk yang sehatnya nih, yang paling penting dia bilang, nomor 1 adalah improving public healthcare system, termasuk perubahan perilaku. Nah, perilakunya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya. Ini buat background teman-teman. Ya. Semua pandemi yang terjadi di dunia itu men-trigger perubahan perilaku. Aku kasih contoh. Pandemi yang paling banyak memakan korban di dunia, ratusan jiwa, itu dulu ada tahun 1300-an. Namanya Black Death. Terima kasih ke Google, gitu kan, kita promosi di Google terus. Bisa di Google tuh Black Death. Itu asalnya dari virus, dari kutu, apa segala macam, gitu ya. Apa perilaku yang mesti berubah? Manusia jadi lebih hygiene, lebih bersih. Cuci tangan, keluar yang namanya sabun. Gosok gigi, keluar yang namanya odol. Nah dulu kan manusia makan juga nggak pernah cuci tangan gitu kan. Baru-baru aja dia cuci tangan. Nah gimana manusia yang nggak pernah cuci tangan jadi cuci tangan? Itu kan perubahan perilaku kan sebenarnya. Perubahan perilaku. Kita baru-baru sekarang aja. Aku bilang perubahan perilaku dulu siapa yang ngajarin? Emang tentara sama polisi? Aku rasa yang ngajarin ibu-ibu, kalau nggak guru. Kita kan belajar cuci tangan kan nggak dari tentara sama polisi kan? Dari ibu dan guru. Jadi itu pentingnya tuh nomor 1, social antropolog itu mesti lihat perubahan perilaku, pakai masker, jaga jarak sama cuci tangan. Kalau menurut saya itu has to start from school atau from home, bukan dipaksa sama aparat. Menurut saya ya, karena kenyataan begitu. Saya kasih pandemi kedua, ini puluhan juta yang mati. Itu HIV/AIDS. Walaupun di WHO bilangnya bukan pandemi, global epidemi gitu ya, tapi 50 puluhan juta juga yang mati. Ini mohon maaf, ini kan harus ada perubahan perilaku dalam hal kita berhubungan badan. Iya kan? Nah itu tadi, semua pandemi, kalau ini kayak pesan dari yang di atas loh. Manusia tuh perilakunya mesti lebih baik dan lebih benar. Itu yang message yang aku lihat. Jadi itu strategi nomor 1, perubahan perilaku. Yang nomor 2, pandemi ini kan tujuannya ngurangin laju penularan. Gimana cara kita bisa ngurangin penularan? Yang nomor 1, kita mesti tahu yang kena siapa, gitu kan? Kalau udah tahu yang kena, ya dia mesti diisolasi. Karena 14 hari mati sendiri kok. Insya Allah kalau dia sehat. Nah, strategi yang kedua tuh namanya strategi diagnostik atau surveillance. Yang namanya testing, tracing, isolasi. Jadi kita cari siapa yang kena. Oh dia nih, kayak Intel aja, kena. Nah, begitu dia kena, trace. Siapa teman-temannya yang di sebelah dia 14 hari terakhir. Oh, ini dia orang-orangnya. Tes lagi. Kalau udah positif, ya diisolasi aja. Nah strategi ini ada aturan-aturannya, ada programnya itu, program testing, tracing, isolasi. Tapi itu strategi sendiri yang selama ini kita kurang memberikan perhatian. Kalau yang perubahan perilaku adalah tugas kita sebagai pribadi, kalau testing, tracing, isolasi memang tugasnya Kemenkes. Nah selama ini kita kurang, Indonesia tuh harus perbaiki di sana. Strategi yang ketiga adalah vaksin. Jadi vaksin itu strategi ketiga. 3 itu buat orang sehat ya. Perubahan perilaku buat orang sehat, testing tracing buat orang sehat, vaksin orang sehat. Dan strategi yang keempat, ya kalau udah mesti kejeblos rumah sakit 20% itu strategi istilah therapeutics, perawatan. Jadi kalau masuk rumah sakit mesti disiapin kamarnya cukup, 5% masuk ICU harus ada ventilatornya cukup, obat-obatan mesti cukup, dokternya mesti cukup, mesti ada standar perawatan atau clinical pathway dan lain-lain sebagainya. Jadi 4 strategi itu perubahan perilaku, surveillance, kemudian vaksin, kemudian yang keempat perawatan atau therapeutics, itu harus dijalankan berbarengan, bersamaan. Tujuannya mengurangi laju penularan
atau teknisnya reproduction rate-nya atau RT-nya di bawah 1. Mantap sekali, mantap. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya buat teman-teman ya. Daripada Google-nya 50 kali, kan dengerin ini YouTube sekali aja sama dengan jauh lebih efisien daripada googling terus. Asik. Saya pribadi belajar banyak sih dari obrolan ini. Dapat banyak informasi baru ya guys. Mantap. Makasih Pak buat waktunya Pak. Nah, saya terakhir boleh nggak nih pesan-pesan nih? Oh boleh ya. Pesan Ada survei yang bilang katanya anak-anak muda nggak mau divaksin. Ada tuh. Aku sih nggak tahu itu benar apa enggak lah. Jerome lebih ngerti lah karena teman-temannya lebih banyak yang usianya masih kepala 1, kepala 2. Aku kan udah dekat lansia. Cuma aku mau bilangnya gini ya buat teman-teman anak muda. Vaksin itu sifatnya sangat sosialis, bukan individualis. Vaksin ini kan tujuannya untuk membangun kekebalan komunal, herd immunity. Jadi bukan hanya untuk melindungi diri kita semata, tapi melindungi juga keluarga kita, melindungi juga tetangga kita, masyarakat Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Kalau kita nggak divaksin, misalnya nih, ada satu grup merasa saya nggak mau divaksin, dia masih tahu tuh. Kalau orang Indonesia kekebalan komunalnya tidak tercapai, gagal nih program vaksinasi. Dan gagalnya karena mereka. Akibatnya apa? Orang yang lebih lemah dari mereka, seperti orang tua, orang yang punya komorbid atau penyakit bawaan yang parah, itu sangat mudah terekspos dan bisa wafat. Jadi mereka mesti ngerti, this is not for you. It is for other people weaker than you around you. Ini saatnya kita bukan semata-mata melindungi diri kita. Ini saatnya kita berkontribusi untuk melindungi seluruh umat manusia di dunia. Itu pesan aku nih buat para anak muda. Mantap sekali. Mantap jiwa Pak. Bilang mantap jiwa Pak. Mantap jiwa Pak. Ini ciri khas channel saya ngomong mantap jiwa. Mantap jiwa. Tolong Pak. Mantap jiwa. Oke, terima kasih banyak Pak Budi buat waktunya dan pesan-pesannya. Terima kasih banyak ya. Oke guys, sudah selesai ngobrol-ngobrolnya. Awalnya tegang banget. Terus makin lama makin makin luas aja gitu. Wah, senang banget sih guys bisa ngobrol sama Pak Menteri untuk pertama kalinya. Dan semoga berikutnya bisa ngobrol lagi sama menteri-menteri lainnya. Mungkin Menteri Pendidikan Pak Nadiem. Dan jujur seru banget sih tadi obrolannya. Aku juga banyak belajar hal baru. Mungkin informasi-informasi yang dulu kurang jelas, jadi sekarang lebih jelas lagi. Dan mantap jiwa sih guys. Jadi semoga video ini bermanfaat. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke orang-orang terdekat kalian, supaya mereka semakin aware dan semakin bisa ngerti tentang kondisi saat ini. Buat kalian semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay safe teman-teman. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Kita sama-sama berjuang supaya reproduction rate-nya itu bisa kurang dari 1, dan pandemi bisa dikontrol dan persebaran itu semakin berkurang, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas secara normal secepatnya. Oke guys, kalau begitu buat kalian semua yang menonton, arigatou gozaimashita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Thank you. Mata ne, mantapu jiwa.